Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi guys sama catatan harian Julia. Para milenial sudah ada belum? Jangan lupa ya, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu. Oke. Hari ini, sore ini kita ada di satu lokasi, tepatnya di Jakarta Pusat ya. Tempat ini begini asik buat saya berdua dengan seseorang yang di samping kanan saya. Nanti saya akan perkenalkan siapa namanya. Tapi yang pasti beliau akan saya tanya-tanya terkait dengan hal-hal yang sekarang lagi viral. Ya apa ya itu yang lagi viralnya, nanti coba deh kita bahas dengan seseorang di samping kanan saya yang mungkin kalian belum kenal. Kita kenalan dulu ya. Siapa namanya? Si bapak kita yang ganteng ini. Coba diperkenalkan Mas, silahkan dibuka dulu maskernya biar orang lihat wajahnya. Tadi udah bilang ganteng tapi nggak kelihatan, gimana coba itu? Halo, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afifuddin. Terkait apa ini kita diskusinya? Ya, sore ini kita santai aja ya Mas, karena kebetulan sore ini saya senang dengan suasana tempat ini. Saya pengen ngobrol, sekarang ini kan lagi rame nih ngebahas tentang pulangnya sang pembawa revolusi akhlak ya. Nah terkait dengan itu saya rasa sih kalau revolusi akhlak itu bukan tugas beliau saja kan, berarti tugas kita semua untuk membenahi generasi milenial ke depan ini untuk bisa lebih bagus terkait dalam karakternya maupun akhlaknya. Dan saya dengar Mas Apip selama ini kan berkecimpung di salah satu organisasi, di mana organisasi itu namanya bisa dijelasin Mas kalau nggak salah yang terkait masjid itu. Masyarakat Cinta Masjid Indonesia. Oke, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia itu di Google kalau mereka pengen tahu tentang MCM itu bisa dilihat ya. MCMI, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia, dan kita sudah banyak melakukan kegiatan dan kita juga sudah bentuk kepengurusan hampir di semua provinsi di Indonesia. Jadi MCMI ini sudah terbentuk hampir di seluruh Republik Indonesia. Nah, sekarang Mas, ini kan kita berbicara tentang akhlak. Organisasi kan banyak banget di Indonesia ini. Organisasi Islam juga banyak. Kira-kira ada nggak sih konsentrasi di MCMI ini terkait dengan bagaimana generasi ke depan ini lebih mencintai masjid dan lebih mengerti bahwa masjid itu fungsinya bukan sekedar kita datang sholat gitu kan ya. Apa saja yang akan dikembangkan di MCI itu? Iya, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia itu pada saat sampai sekarang itu struktur kepengurusannya sudah sampai tingkat kabupaten kota. Ya. Nah, hampir 100%, hampir ya mungkin ada di 30-an Masyarakat Cinta Masjid wilayah. Namanya pengurus wilayah Masyarakat Cinta Masjid di hampir 30 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi Masyarakat Cinta Masjid ini bagaimana kita mensiarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Oke. Jadi bagaimana kita memberikan satu kesan yang positif terhadap keberadaan Islam yang selama ini dianggap ada nilai-nilai bagi orang yang hari ini mencoba pada sisi negatifnya ya, kelompok radikal dan sebagainya. Padahal Islam di bawah Rasulullah SAW ini kan membawa rahmat. Jadi tidak hanya mempunyai manfaat untuk orang Islam saja, tetapi memberikan manfaat pada seluruh alam semesta. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Jadi MCMI ini sifatnya memberikan arahan yang jelas tentang Islam itu kepada masyarakat melalui organisasi ini ya. Yang kedua, MCM ini selain kita membawa misi menyebarkan atau mensiarkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang kedua adalah bagaimana kita mendorong agar Islam sebagai fondasi utama untuk menguatkan NKRI. Oke, sekarang kan di sini Mas penonton kita ini rata-rata banyak generasi milenial dan catatan harian Julia ini memang spesifik untuk kita fokus kepada generasi milenial yang nantinya akan kita coba mengarahkan merubah mindset mereka terhadap bagaimana dia harus ke depannya. Jadi tentang karakter
tentang akhlaknya, bagaimana pergaulan sekarang yang banyak menyimpang gitu ya. Dengan dia menonton catatan harian Julia ini, banyak masukan dan inspirasi yang dia dapat dari channel ini. Pertanyaan saya buat Mas Apip, kira-kira apakah MCMI ini merekrut generasi milenial untuk bergabung? Sudah pasti. Bisa mereka bergabung dengan MCMI ini? Jadi MCMI ini tidak hanya untuk golongan tua yang selama ini kita tahu seolah-olah kalau takmir masjid ini kan dari yang senior. Ya. Nah, kita mengenalkan masjid bahwa masjid itu sebagai pusat peradaban, sebagai tempat yang nyaman buat siapapun, termasuk anak-anak milenial. Makanya kita coba membuat konsep bahwa masjid itu maksudnya tidak hanya itu ya, memang utamanya untuk kegiatan hablum minallah, sholat dan sebagainya. Tapi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hablum minanas. Daripada kita nongkrong di mall, masih mending nongkrong di masjid. Begitu ya. Nongkrong ini kan negatif. Kan? Tapi tongkrongan ini kan bahasa-bahasa anak gaul, anak muda. Pasti manfaatnya nongkrong di masjid. Kalau toh masuk waktu adzan itu kita langsung sholat. Ya kan? Nggak mungkin kalau kita nongkrong di masjid waktu adzan kita masih nongkrong. Ngobrol. Kita terbawa suasana, iya kan? Oke. Yang kedua, ketika di situ ada kajian-kajian Islam, karena memang nongkrongnya di masjid, pasti dia ikut mendengarkan. Tentu tidak nongkrong di masjid yang mengganggu aktivitas orang sholat. Kita kan ada misalnya mendorong supaya masjid ini dibuat pusat-pusat yang digandrungi anak muda. Taruhlah ada kafe. Jangan berpikir mindset tuh kafe tuh yang seolah negatif. Di situ ada tongkrongan warung kopi lah yang dibuat semenarik mungkin, sehingga orang itu bisa tertarik untuk ada di masjid dan betah di masjid. Jadi bisa untuk para eksekutif muda ketika rapat, di masjid aja yuk, ya kan? Nah, pada saat adzan kita bisa langsung sholat. Ketika ada kajian Islam kita bisa mendengarkan. Jadi suasana masjid itu akan menjadi spirit bagi siapapun. Akan ada jadi aura berbeda ya. Jadi daripada kita nongkrong di mall kan, ketika adzan kita nggak dengar karena banyak suara-suara musik ataupun lain-lain kan gitu. Satu pertanyaan lagi. Jadi gini Mas, aku sempat mendengar penjelasan Mas Apip bahwa generasi milenial ini sangat diharapkan bergabung untuk MCMI ini ya. Dan generasi milenial ini harus benar-benar membuka wawasannya bagi yang datang ke masjid itu bukan hanya anak-anak pesantren saja atau anak-anak memang anak-anak masjid, tapi kita yang umum pun yang memang ingin bergabung dengan MCMI dan juga merasa bahwa benar nggak saya bukan dari golongan yang khusus ya, yang spesial itu bergabung, mungkin bisa aja ya Mas ya. Iya pasti dong. Boleh ya. Terus kedengarannya gini Mas, kalau orang nongkrong di masjid atau rapat di masjid atau kita berdiskusi di masjid itu kesannya nggak boleh karena tempat ibadah, itu gimana Mas? Yang nggak boleh itu yang mengganggu orang sholat. Masjid jadi dari tempat ibadah sholat sampai pelataran itu kan dinamakan masjid. Gitu. Jadi kita boleh nih misalnya anak generasi milenial ini pengen merancang sesuatu hal yang positif misalnya ya, dia bilang mungkin sama pengurusnya MCMI, Pak Apip, di mana kami bisa berdiskusi atau membuat bedah buku atau mungkin bedah kasus atau mungkin FGD, boleh nggak kita menggunakan salah satu masjid binaan MCMI? Jadi kita mendorong masjid itu tidak hanya sebagai tempat kegiatan-kegiatan amalan yang ritual pada kegiatan sholat semata. Itu utama ya. Tapi pada kegiatan lain, makanya kita dalam setiap kali membuat pelatihan-pelatihan yang pesertanya itu para takmir, supaya masjid itu membuat satu konsep modern di mana masjid itu ada koperasi, masjid ada minimarket, masjid ada kafe yang mungkin bisa menjadikan tempat orang bisa bersinggah atau mungkin bahasa gaulnya nongkrong pada sisi positif ya, bisa berdiskusi di situ ya kan, bisa minum kopi dan sebagainya di situ dengan nyaman, bisa dengerin musik yang tentunya tidak di area wilayah tempat sholat. Berarti harus jadi luas tidak dong mengganggu masjidnya juga ya. Ya hampir semua rata-rata masjid di Indonesia itu punya halaman. Jadi kita memaksimalkan halaman yang ada di masjid itu untuk menarik simpati generasi milenial ya. Itu suka dengan masjid karena anak muda yang
gandrung terhadap masjid itu kan anak muda ya salah satu yang dicintai Rasulullah. Oh kan, alhamdulillah barakallah Maka ya. sisi positifnya sangat banyak sekali. Daripada kita nongkrong di mall, nongkrong di masjid. Ketika azan kita langsung sholat. Oke. Paling tidak kita juga tidak menjadi gibah gitu ya. Karena Dengan mungkin lah kita gibah di dalam masjid kan. Iya. Oke, generasi milenial, mungkin di sini sedikit gambaran tentang MCMI ini. Tapi kalau misalnya kalian tertarik untuk mendapatkan info tentang MCMI, kita bisa lihat di websitenya, boleh disampaikan Mas, mungkin websitenya di mana bisa mereka pelajari gitu loh. Ada ya websitenya, Ada. bisa disebutin Mas? Ya www.mcmi.co.id. Oh gitu. Terus sekretariatnya di mana Mas? Di Masjid Cutmutia, Jalan Masjid Teman Cutmutia ya? Mutia Menteng. Yang depannya rumah makan Sulawesi itu ya? Oh bukan, di Hotel Sofyan. Oh dekat Hotel Sofian. Jadi kalau Sofyan Menteng. boleh mereka ke sana ya. Iya. Selalu ada sekretariat Dan di itu masjid yang punya nilai sejarah dan itu bagian daripada masjid yang cagar budaya gitu. Oke. Itu populis. Gitu. Oke. Generasi milenial ini sangat menarik sekali dan mungkin kalian yang belum tahu ini bisa lebih banyak wawasannya, dan memang kami selalu akan mengundang narasumber dan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi buat kalian semua. Dan sebelah kanan saya ini memang Mas Afif ini di MCMI beliau memang sangat aktif di beberapa organisasi dan partai politik, tapi alhamdulillah hari ini yang kita bahas adalah tentang masjid. Dan buat teman-teman dan generasi milenial, masjid itu sekali lagi bukan sekedar kita datang untuk sholat 5 waktu saja, tapi kalian bisa memanfaatkan maksimal untuk hal-hal yang jauh lebih banyak positifnya dan mengembalikan spirit kalian terhadap keimanan kalian terkait dengan agama yang kalian yakini, ya ini Islam, dan bagaimana menjadikan cinta kepada masjid bukan sekedar datang dengan sebuah kewajiban ibadah 5 waktu ya Mas ya, banyak hal-hal yang Jadikan masjid sebagai pusat peradaban. Oke, pusat peradaban dan perbaikan akhlak tentunya ya. Oke, dan kedepannya ini kita akan gerakan-gerakan apa saja nih, singkat Mas karena waktu udah mulai terbatas. Kira-kira kedepannya generasi milenial ini bisa mendapatkan manfaat apa, yang ada gerakan yang mungkin ada program yang terdekat yang ingin dibuat? Ya, kita selama ini banyak sekali bikin program-program pelatihan dan memang program pelatihan ini melibatkan para takmir. Kita ada beberapa program, kita bikin pelatihan takmir se-DKI Jakarta. Kita beberapa kali menyelenggarakan program pelatihan kerjasama dengan Kementerian Agama untuk para takmir masjid. Yang pertama mengenai wawasan kebangsaan. Yang kedua, kita kerjasama mengenai tata kelola masjid. Tidak hanya Kementerian Agama, kita juga kerjasama dengan Menko Polhukam, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM dan Keamanan. Itu juga pernah kita kerjasama dalam rangka penanggulangan isu-isu radikal, radikalisme gitu. Nah itu juga beberapa kali kita lakukan. Terus kita juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk membangun pengembangan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita kerjasama dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah, dengan Majelis Ulama Indonesia. Banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat cinta masjid Indonesia. Dan kita juga banyak ke depan yang akan kita laksanakan terkaitan dengan untuk ke teman-teman milenial. Kita bikin pelatihan tidak hanya yang berkaitan dengan kemasjidan saja, tetapi pada kegiatan pelatihan-pelatihan usaha gitu kan, untuk menjadi seorang milenial ya. Itu juga ada. Bagus Bagaimana tuh Mas, menjadi seorang ya. wirausaha muslim yang sukses gitu kan, itu juga kita lakukan. Luar biasa. Jadi saya sih berharap ke depannya MCMI ini benar-benar menjadi salah satu wadah baru yang bisa menyentuh langsung milenial dan mengajak milenial mencintai masjid. Kedua, merubah pola pikir dan secara tidak langsung akan membawa tatanan akhlak yang lebih baik ke depannya terhadap generasi milenial. Saya makasih banyak nih Mas Afif udah bisa ngobrol sore ini, dan kalau mau ketemu Mas Afif bisa lah nanti PM saya aja ya, banyak kok info-info narasumber yang luar biasa bisa kalian dapatkan dari saya. Dan sore ini Mas Afif udah memberikan kita ilmu dan masukan tentang masyarakat cinta masjid Indonesia ya, dan hal ini sudah saya disampaikan di awal bahwa lokasinya itu ada di Masjid Cutmutia dan ada website yang boleh kalian pelajari. Dan ingat,
Mulai dari sekarang kalianlah sebagai penerus dan estafet dari Indonesia ini. Bagaimana Indonesia ke depan ini berawal dari bagaimana kalian membentuk karakter kalian dan menjadi generasi milenial yang punya akhlak lebih baik ke depannya dan lebih cinta damai. Untuk itu dari saya Julia Putri Nur bersama narasumber saya Mas Afif mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton channel kami, dan jangan lupa channel ini akan selalu menghadirkan narasumber yang penuh inspirasi dan channel ini akan selalu memberikan wawasan baru buat teman-teman milenial. Tetap ada di channel kami dan jangan pernah lupa untuk men-subscribe kita punya channel Catatan Harian Julia. Terima kasih Mas Afif. Thank you. Jangan lupa salam cinta. Salam Salam cinta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.